Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menginstal LibreOffice 7.2 dan bagaimana saya akan sedikit mereview tentang aplikasi LibreOffice 7.2 yang merupakan versi terbaru dari aplikasi LibreOffice. Baik, di sini versi LibreOffice yang akan digunakan yaitu versi terbaru dari LibreOffice, yaitu versi 7.2 yang baru dirilis beberapa waktu yang lalu. LibreOffice ini merupakan aplikasi perkantoran ya, yang layaknya sama seperti Microsoft Office ya, dimana kita bisa mengolah kata seperti Microsoft Word ya. Di LibreOffice ada yang namanya LibreOffice Writer, ada namanya PowerPoint. Di LibreOffice ada namanya LibreOffice Presentation, ada LibreOffice Call seperti Microsoft Excel, dan ada database juga ya. Nah, dan aplikasi LibreOffice ini merupakan aplikasi yang free dan open source ya, dimana kita akan mendapatkan source dan aplikasinya secara gratis, artinya bisa diunduh secara gratis. Pada versi 7.1 di LibreOffice juga ditampilkan kata community ya. Jadi seperti ini tampilannya, LibreOffice Community. Oke, baik. Di sini dalam praktek kali ini saya akan menggunakan hardware dan software ya. Laptop yang saya gunakan yaitu prosesor Core i3 1,9 GHz, RAM 4 GB, monitor 14 inch. Sistem operasi yang digunakan adalah MX Linux versi 19.4 64 bit. Oke. Jadi baik, kita lihat apa itu LibreOffice. Nah, di sini kita bisa lihat ya, apa itu LibreOffice ya. Nah, di sini LibreOffice adalah sebuah paket aplikasi perkantoran ya, dengan sumber terbuka dan bebas yang dikembangkan oleh The Document Foundation. Nama LibreOffice merupakan gabungan dari kata libre dan office ya. Nah, di sini LibreOffice ini juga sudah tersedia dengan 119 bahasa ya. Jadi LibreOffice ini juga sudah mendukung 119 bahasa. Nah, jadi di sini sekarang untuk pada tahun 2021 ini ya, di sini versinya yang terbaru adalah 7.2 dan versi sebelumnya 7.1.5. Oke, di sini kita bisa masuk ke aplikasinya ya, LibreOffice. Nah, LibreOffice nanti kita bisa klik di sini ya untuk melihat website utamanya. Kita tinggal klik LibreOffice. Oke, ini adalah tampilan utama website LibreOffice ya, teman-teman semua. Nah, di sini kita bisa lihat banyak tentang LibreOffice ya. Di sini juga kita bisa download ya. Nah, download dengan banyak versi ya. Di sini kita bisa download LibreOffice sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan ya. Nah, bisa untuk Linux, bisa untuk Chromebook ya, seperti itu. Dan juga teman-teman ada versi online-nya ya. Jadi ada LibreOffice versi online. Nah, di sini juga teman-teman kita bisa mendownload documentation ya, dokumentasi
tata cara penggunaan LibreOffice ya. Nah, nanti kita tinggal klik di sini documentation ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat buku ya tentang penggunaan LibreOffice. Nah, di sini ada yang terbaru yaitu LibreOffice tentang 7.2 untuk Writer Guide. Jadi ini adalah untuk LibreOffice seperti Microsoft Word ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita download ya. Oke, ini bisa kita download. Nah, seperti ini kita download ya. Nah, jadi ini banyak versi ya. Jadi tergantung nanti teman-teman mau menggunakan versi apa. Ya, di sini ada versinya semua. Ya, cuman untuk versi terbaru baru menggunakan versi Writer. Ya, LibreOffice Writer. Ya, seperti Microsoft Word. Nah, untuk versi 7.1 ini sudah disediakan untuk versi LibreOffice Draw. Ya, ini untuk penjelasan secara full. Ya, ini untuk LibreOffice Call, ini LibreOffice Writer ya. Di sini udah lengkap ya. Jadi kalau untuk 7.1 ini sudah lengkap semua. Oke, ini udah, kita tinggal download ya. Tinggal kita download ya. Nah, di sini saya must simpan ya. Nah, di sini saya simpan. Oke, di sini ada 7.2 ya. Oke. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat. Di sini ada 474 halaman. Ya, di sini kita bisa lihat belajari semua tentang LibreOffice Writer ya, seperti itu. Oke. Jadi kita kembali ke website utama ya, ke LibreOffice. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita melakukan instalasi ya, pertama kita download dulu. Ya, kita download dulu. Kita lihat di sini, kita pilih download ya. Jadi kita klik di sini menu download. Ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa download ya. Kita akan diberi tampilan tentang LibreOffice versi terbaru. Nah, di sini kita lihat ada versi 7.2 ya. Nah, di sini ada versi sebelumnya ya, yaitu versi 7.1. Nah, di sini teman-teman kita bisa pilih sistem operasi yang kita gunakan ya. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi. Yang pertama Linux ya. Linux ini versi Debian ya. Ini juga ada Linux versi Red Hat ya. Jadi Red Hat seperti ini. Nah, di sini ada Mac ya, Mac OS, Macintosh. Nah, di sini juga ada Windows ya versi 32 bit. Ada Windows versi 64 bit. Oke, jadi di sini LibreOffice ini mendukung sistem operasi yang banyak digunakan di dunia. Ya, seperti Windows, seperti Mac OS, Linux ya. Nah, jadi di sini sudah sangat komplit. Jadi teman-teman nanti sesuaikan saja dengan sistem operasi yang digunakan. Ya, jika menggunakan Windows, silahkan gunakan Windows. Dan lihat di Windowsnya itu versinya 32 bit atau 64 bit dan download sesuai sistem operasi. Nah, di sini teman-teman ada penggunaan bahasa. Nah, di sini sebenarnya kita bisa klik ya, misalnya kita klik. Nah, kita bisa lihat bahasa yang digunakan. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini ada bahasa yang bisa digunakan. Oke. Nah, di sini juga ada teman-teman bahasa Indonesia. Kita bisa klik. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan user interface
yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini nanti ada versi bahasa Indonesianya. Nah, oke. Nah, baik teman-teman, di sini ya kita ini saya karena menggunakan MX Linux versi 64 bit. Nah, MX Linux ini turunan ya dari Debian. Nanti silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Ada saya membahas tentang MX Linux. Nah, jadi di sini saya akan pilih versi Deb. Deb, ya. Nah, teman-teman bisa download langsung atau bisa menggunakan torrent. Ya, menggunakan torrent. Nah, di sini saya klik download. Nah, tunggu sampai selesai. Oke, nah ini teman-teman nih download. Ukurannya cukup kecil ya. 193 MB ya. Nah, oke. Ini ditunggu sampai selesai. Oke, teman-teman semua ya. Nah, kita tunggu sampai selesai ya. Oke. Nah, di sini sambil menunggu downloadnya, ya di sini kita bisa lihat lagi ya LibreOffice ya. LibreOffice ya. Nah, jadi teman-teman semua, di sini juga sudah banyak membahas tentang LibreOffice ya. Nah, panduan penggunaan LibreOffice ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah banyak sebenarnya panduan tutorial tentang penggunaan LibreOffice ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ya LibreOffice secara lebih mendalam lagi. Dan keuntungan penggunaan LibreOffice ini teman-teman yaitu kita tidak perlu membeli lisensi ya, layaknya misalnya aplikasi perkantoran yang populer saat ini ya. Nah, jadi di sini kita, jika teman-teman ingin melakukan donasi, silahkan memberikan donasi di sini ya. Silahkan diklik donasi. Nah, nanti silahkan dikirim donasinya untuk membantu pengembangan LibreOffice. Oke, ini teman-teman kita sudah selesai. Ini saya buka ya. Nah, ini teman-teman ya LibreOffice. Oke. Nah, setelah kita download, di sini saya ekstrak dulu ya teman-teman. Saya ekstrak. Saya pilih ekstrak here ya, saya ekstrak di sini. Oke, ditunggu sampai selesai. Ya. Oke, teman-teman ini udah siap ya. Ini ekstraknya. Ya, LibreOffice. Nah, LibreOffice 7.2 ini, nah isinya nanti ada dua folder teman-teman. Ada folder Debs, ada folder Readme. Ya, seperti itu. Oke, ada folder Debs, ada Readme. Readme isinya tentang penjelasan sedikit tentang LibreOffice. Nah, di sini Deb ini isinya adalah kumpulan dari aplikasi-aplikasi LibreOffice. Nah, jadi teman-teman di sini bisa kita lihat, oke, ini ada sekitar 40-an ya, 40-an file ya di sini. Nah, di sini karena saya menggunakan versi Deb, jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman tadi mendownload versi exe ya, ini jika aplikasi Windows ya, ini nanti langsung filenya adalah dalam bentuk exe ya, format eksekusi seperti itu teman-teman. Oke, ini saya juga coba akan download kan ya. Saya coba download, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini, formatnya adalah MSI ya teman-teman, yaitu aplikasi yang bisa langsung diinstal ya.
Nah, ukurannya sekitar 324 ya teman-teman. Jadi untuk Windows ini ukurannya cukup besar, 324 ya, ketika kita mendownloadnya. Nah, tapi kalau untuk Linux itu ukurannya sekitar 193, seperti itu teman-teman. Oke, ini karena saya menggunakan MX Linux, jadi di sini saya tinggal klik kanan ya di folder sini, ya klik kanan, saya action, saya buka namanya Open Terminal here di sini. Oke. Nah, ini teman-teman, saya akan masuk ke terminal ya. Cara menginstalnya di sini cukup mudah teman-teman. Kita tinggal klik sudo ya, sudo dpkg -i. Nah, dpkg itu adalah Debian package ya, yaitu kita akan menginstal paket dari aplikasi dalam bentuk Debian, yaitu .deb ya, seperti itu teman-teman. Nah, karena di sini ini banyak teman-teman, banyak filenya ya, kan tidak, kalau kita harusnya kan kita install satu-satu ya, install ini, install ini, install ini. Nah, di sini kita cukup ketikkan bintang .deb. Nah, artinya itu teman-teman, bintang itu artinya semua aplikasi yang ada di dalam folder deb ini yang formatnya Debian itu akan dieksekusi semuanya. Oke, setelah itu ditekan tombol enter. Nah, sekarang kita masukkan password dari super user sistem operasi kita. Nah, ini jika menggunakan Linux ya teman-teman. Kalau Windows teman-teman tinggal klik, nanti tampilannya seperti ada user interface-nya teman-teman. Jadi tidak perlu install menggunakan seperti ini. Nah, ini teman-teman, di sini kita tunggu installnya sampai selesai ya. Nah, di sini ada kata over ini teman-teman, karena kebetulan sebelumnya udah saya install, ini saya install kembali ya, artinya ini ditimpa ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman ingin install ya silahkan diinstal, download sesuai sistem operasi. Nah, jadi di sini kita menunggu instalasi ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita tunggu instalasinya. Mungkin ini cukup mungkin butuh beberapa menit ya teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, ini udah siap ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ketika kita menginstal aplikasi LibreOffice di Linux, di MX Linux ya. Nah, di sini cukup cepat ya teman-teman, paling hanya beberapa menit saja. Oke, setelah itu teman-teman, nah sekarang kita buka ya. Nah, di sini tinggal saya buka teman-teman LibreOffice. Nah, kebetulan saya di sini banyak versinya. Nah, ini versi yang baru tadi teman-teman, tinggal kita klik di 7.2. Oke, ini tampilan utamanya seperti ini teman-teman. Ini karena kebetulan ini sebelum saya install ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang fasilitas yang disediakan. Ada writer, spreadsheet, presentation, drawing, formula, atau seperti equation ya, database. Oke teman-teman, saya akan tampilkan dulu writer ya. Oke, kita klik writer. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini tampilan program saya, LibreOffice saya warnanya itu dark ini karena mengikut ke tampilan sistem operasi yang saya gunakan. Karena kebetulan saya di sistem operasi menggunakan tampilan atau temanya dark seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Nah, jadi di sini teman-teman ini sudah menggunakan versi 7.2.4 ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman saya akan lihatkan sedikit tampilannya ya teman-teman. Nah, ini menunya sudah menggunakan seperti di Microsoft Word, yaitu menggunakan ribbon.
atau tab pen. Nah, di sini ada tab-tabnya teman-teman. Ada file. Nah, di sini ada filenya, ada new dan lain-lain. Di sini banyak. Ada save as, ada export PDF teman-teman ya. Jadi di sini LibreOffice ini teman-teman sudah menyediakan fitur yang cukup berguna, yaitu ekspor PDF dan ekspor ebook ya teman-teman. Ini adalah versi untuk ebook. Nah, di sini ada menu home ya seperti biasa, yaitu untuk format-format yang lain ya. Ada insert ya, ini insert. Ada layout ya, ini ada referensi ya. Mungkin jika teman-teman menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membuat jurnal, jadi di sini juga sangat mendukung ya teman-teman jurnal, misalnya seperti menggunakan Mendeley dan lain-lain. Jadi nanti saya akan buatkan video tentang bagaimana integrasi Mendeley dan menggunakannya di LibreOffice. Ini bagaimana mereview teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang mereview dokumen ya, seperti ya kalau bagi guru yang mereview hasil kerja siswa atau dosen untuk mereview misalnya bimbingan skripsi ya dan lain-lainnya. Nah, di sini ada view ya, ini view ini adalah untuk merubah tampilan menu-menu dan lain-lain. Extension. Nah, di sini kita nanti bisa tambahkan extensionnya teman-teman ya. Nah, jadi nanti saya akan tutorial berikutnya saya akan ajarkan tentang bagaimana menambahkan extension. Dan berikutnya ada tools ya. Tools ini ya sangat berguna juga, seperti menjalankan makro coding ya, mail merge ya, email dan lain-lain ya, seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di sini kita seperti biasa ya. Di sini kita bisa, ini layar untuk tempat kita menulis ya. Ini adalah tempat kita menulis ya. Nah, seperti biasa, sama seperti biasa. Nah, untuk di sini juga ada menu yaitu side pen ya. Nah, di sini kita bisa format, style dan lain-lain ya. Di sini bisa format style, navigator, pack, style inspector, properti. Nah, ini seperti ini ya. Ini bisa juga digunakan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi jika teman-teman ingin merubah tampilannya juga bisa ya dari menu view. Nah, ini user interface. Nah, di sini user interface ya. Teman-teman bisa pilih user interface yang digunakan. Misalnya menggunakan standar. Standar nanti bentuknya seperti ini ya, teman-teman, seperti biasa. Ya. Temanya seperti biasa. Ini kalau saya tampilkan, nanti tampilannya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti tampilan standarnya LibreOffice ya, seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau kita ingin rubah kembali, ini tablet ya yang bisa saya gunakan ya, seperti ini. Nah, tampilannya ya. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan tab and compact seperti itu teman-teman. Ini cukup apa ya. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan grup bar ya, seperti itu grup ya. Nah, bisa juga gunakan kontekstual signal. Nah, seperti itu tampilannya teman-teman. Jadi di sini cukup cukup banyak ya teman-teman, bisa kita custom gitu. Nah, tampilannya. Oke. Nah, jadi di sini kita juga nanti saya akan jelaskan bagaimana penggunaan sistemnya aplikasi ini secara lebih detail lagi, secara fitur-fiturnya ya. Nah, cuman di sini saya hanya akan menampilkan review sederhana ya. Oke. Dan di sini teman-teman, kelebihan utamanya sekarang untuk versi 7.2 adalah yaitu kompatibel dengan file-file yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Office ya.
Jadi teman-teman di sini misalnya kalau saya beri contoh ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ya. Nih contohnya misalnya ada file ya. Misalnya di sini saya lihat dulu ya. File Microsoft Word ya. Oke, saya cari dulu teman-teman ya. Nah, file Microsoft Word. Nah, di sini teman-teman mungkin di sini ini ada file yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Ya, di sini saya buka dengan menggunakan LibreOffice 7.2. Nah, di sini saya buka. Ini adalah file yang dibuat dengan Microsoft Office ya teman-teman. Nah, dengan format LibreOffice docx ya. Jadi format. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini tampilannya ya hasilnya cukup bagus ya. Jadi tidak berubah seperti ya, tidak, tampilannya cukup kompatibelnya luar biasa bagus gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini tampilannya ya sama seperti aslinya ya. Jika kita buka dengan Microsoft Office, ini juga hasilnya sama seperti ini ya. Jadi di sini tidak merubah gitu teman-teman. Jadi tidak ada salahnya teman-teman semua coba aplikasi LibreOffice ini, istilahnya sebagai alternatif yang cukup bagus ya. Nah, menggantikan Microsoft Office ya. Mungkin selama ini teman-teman mungkin berat untuk bayar lisensi dan lain-lain. Jadi di sini teman-teman bisa menghindari itu semua. Jadi ini bisa digunakan secara gratis ya teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman bisa kita klik ekspor ya. Mungkin di sini hasilnya bisa saya kasih contoh, saya ekspor. Oke, di sini saya tambahkan di sini Libre. Oke, di sini saya save. Oke. Dan ini saya close. Nah, di sini kita lihat tadi ini adalah hasil ekspor dari Libre. Nah, ini Libre ya teman-teman. Ini kalau kita buka dengan PDF-nya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini udah aplikasi yang formatnya PDF ya. Nah, ini hasilnya cukup bagus ya. Menarik, bagus gitu ya. Dan aplikasi juga cukup ringan. Oke. Nah, jadi dari sini teman-teman nanti akan saya kasih penjelasan secara detail. Nah, jadi setelah itu teman-teman, dari sini kita juga bisa buka aplikasi ya. Ini untuk PowerPoint ya, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini sekarang kita lihat ya untuk PowerPoint atau Impress. Nah, di sini teman-teman kita untuk versi 7.2 itu sekarang sudah diberikan template yang cukup banyak ya. Template yang cukup banyak di sini. Ini template-template baru yang diberikan oleh LibreOffice ya. Jadi di sini banyak templatenya. Misalnya di sini saya pilih template ini, Yellow Idea. Saya klik open. Nah, jadi di sini teman-teman banyak template yang disediakan. Nah, seperti ini. Jadi pada versi 7.2 ini banyak template yang disediakan oleh LibreOffice untuk bisa kita gunakan sebagai template presentasi kita. Untuk menu-menunya sama seperti biasa ya teman-teman. Ada file, home, insert, layout, slideshow ya teman-teman kita. Nah, review, view, extension, tool dan lain-lain. Jadi di sini sama ya teman-teman, seperti biasa. Di sini ada side pen ya kanan, ini side pen kiri ya. Nah, di sini bisa kita simpan atau simpan kalau ingin melihat yang lebih lebar. Nah, jadi di sini teman-teman ini cukup bagus dan semua shortcut ya, shortcut misalnya Ctrl A, Ctrl S itu sama ya. Jadi untuk shortcutnya itu udah sama dengan Microsoft Office. Oke. Selanjutnya ini saya tidak akan bahas secara detail teman-teman pada review ini. Nah, selanjutnya di sini ada yang sering kita gunakan juga untuk di perkantoran, yaitu Microsoft Excel ya. Nah, di sini penggantinya adalah LibreOffice Calc seperti itu ya. Nah,
Di sini teman-teman sama seperti biasa. Ini kita bisa menulis angka, misalnya nomor, ya, nama. Oke, di sini 1, 2. Nah, oke. Nah, di sini seperti biasa teman-teman, sama seperti biasa. Ini bisa kita tarik juga. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bisa masukkan formula juga dan lain-lain. Nah, untuk menu-menunya sama ya teman-teman, seperti Microsoft Office Writer, Word, Excel gitu ya. Nah, di sini sama semua. Nanti bisa dipelajari secara lebih detail lagi pada video-video saya berikutnya teman-teman ya. Nah, jadi ini hanya review sekilas. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman kita bisa lihat tampilan LibreOffice ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk versi 7.2 ini teman-teman, hal yang sangat penting menurut saya adalah kompatibilitasnya. Jadi begitu teman kita yang lain membuat dokumen dengan menggunakan Microsoft Office dan kita buka dengan LibreOffice, itu biasanya kan ada sedikit berantakan atau berubah gitu. Jadi di sini untuk versi 7.2 kompatibilitasnya ini cukup bagus. Ya, jadi kita merasa kok tidak ada perubahan seperti itu. Jadi cukup bagus. Jadi apa yang dibuat di Microsoft Office, ketika kita buka di LibreOffice, itu hasilnya sama, persis sama. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa di video saya berikutnya.